wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Amin, kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami dari kelompok 7 yang berjudul tentang prinsip dan faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang memiliki peranan sangat penting dalam menentukan arah, isi, serta strategi pelaksana proses pembelajaran. Keberadaan kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai acuan administratif atau teknis semata, melainkan sebagai perwujudan dari filosofi pendidikan suatu bangsa. Kurikulum menjadi kerangka kerja rencana yang menyatukan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan peserta didik, serta tuntunan masyarakat secara harmonis dan menyeluruh. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin currere yang berarti berlari atau tepat terpacu. Dalam konteks pendidikan, istilah ini kemudian berkembang menjadi penggambaran mengenai lintasan atau jalur yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, kurikulum dapat dimaknai sebagai seluruh pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis oleh lembaga pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik dari segi kognitif, efektif maupun fisiomotorik. Secara terminologis, pengertian kurikulum juga tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kurikulum tidak hanya terbatas pada bahan ajar, tetapi mencakup juga metode, pendekatan, evaluasi, serta manajemen pembelajaran. Lebih lanjut, kurikulum merupakan cerminan dari dinamika sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang. Oleh karena itu, kurikulum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Kurikulum yang baik tidak hanya memuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian, tapi juga harus dapat mengembangkan daya pikir kritis, kemampuan problem solving, kepekaan sosial, dan karakter spiritual peserta didik. Dengan demikian, kurikulum menjadi alat transportasi sosial yang sangat strategis dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa agar mampu menghadapi tantangan global sekaligus mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Yang B, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum salah satu tahapan paling strategi dalam sistem pendidikan karena menentukan arah, isi, dan kualitas proses pembelajaran yang akan berlangsung. Kurikulum yang baik bukan hanya mencerminkan keinginan institusi pendidikan atau pemerintah semata, melainkan harus mencerminkan kebutuhan peserta didik. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek akademis, tetapi juga melibatkan berbagai faktor internal dan internal yang saling memengaruhi. Keberhasilan suatu kurikulum sangat
bergantung pada sejauh mana proses pengembangan pertimbangkan faktor-faktor ini secara menyeluruh dan seimbang. Salah satu faktor yang paling dominan adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. D. Implikasi terhadap kurikulum pendidikan agama Islam. Prinsip-prinsip dasar dan faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum secara umum tentu membawa dampak dan implikasi yang sangat besar terhadap pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI. Tantangan dan peluang dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di Indonesia merupakan suatu proses yang dinamis dan kompleks. Ia tidak hanya melibatkan aspek teoritis dan konseptual, tetapi juga menyangkut aspek praktis dalam implementasinya di lapangan. Terakhir yaitu kesimpulan. Pengembangan kurikulum merupakan inti dari sistem pendidikan yang menentukan arah isi dan tujuan pembelajaran. Kurikulum bukan hanya sekedar kumpulan mata pembelajaran, tetapi mencerminkan nilai kebijakan serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Karena itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada prinsip dasar yang kokoh serta mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.